di Markicol. Mari kita curcol. Dan hari ini senang banget kita syuting episode ketiga. Dan hari ini kita akan ngebahas semua yang lagi hot di internet di Betot Biji. Oke, untuk berita yang pertama, ini ada berita ini masih hot banget. Sama kayak terulang lagi sama kurang lebih mirip kayak kasusnya YouTuber waktu itu yang ada di Bandung. Iya. Tapi ini ada di Palembang. Pengen daging korban sampah. Duh, kenapa sih harus bikin kayak begini lagi ya? Dia memberikan bungkusan berisi sampahnya itu ke orang tuanya. Ah, serius? Iya, orang tuanya Pak. Anjir. Gila, emaknya nih, nyokapnya nih Pak. Dan di sini kita baca beritanya, ini Kepolisian Resor Kota Besar Polrestabes Palembang menangkap YouTuber E dan D membuat konten video prank bagi-bagi daging kurban berisi sampah. Ancaman pidana maksimal penjara 10 tahun penjara. Waduh, 10 tahun ngambilin sampah lo dalam situ. 10 tahun lu nyicil rumah udah kelar coy. Dan di sini kan korbannya ke emaknya sendiri nih, ya kan katanya pengakuannya itu dia bikin kayak gitu tuh supaya nambah subscriber. Sebenarnya nambah subscriber mah gak usah bikin gitu-gituan ya. Tinggal beli. Tinggal beli ya, di linknya di sini nih. Iya. Tapi kita enggak. Kita subscribernya tolong ya dibantu. Dan ini lu bisa bayangin gak sih ketika lu ngelakuin ini ke orang tua lu, ya lu emang nggak ada perasaan bersalah atau gimana kali ya gitu ya? Gila, kalau sama emak gua tuh udah diambilin gesper. Sama kemocek, yes, ya kan? Lu nyari musuh. Lu bisa bayangin nggak dulu waktu lu kecil ya? Kalau lu terbalik deh, lu digituin sama nyokap lu gimana coba? Jadi pas nyokap lu lagi nenenin lu waktu masih kecil, pas diisep bukan susu, rasanya sampah, gimana? Lu bayangin kan, lagi cop ya kan, ada bungkus Indomie, Ada biji paya. hijau. Nah lu, aduh. Oke, lanjut di berita kedua. Ini datang dari Surabaya. Ae, Pak. Area ini beritanya lagi hot banget kemarin, lagi di internetnya lagi. Tapi gue denger pelakunya katanya udah tertangkap Pak. Pelakunya udah tertangkap. Dan waktu ditangkap ini nggak diborgol Pak. Diapain? Pak? Dibungkus. Habis itu dikukus. Wah, langsung menemui sang pencipta. Langsung dibungkus, dikukus ya kan, jadi lontong deh kan. Karena kamu sudah membungkus. Oke, waktu ditangkap kamu dibungkus. Korban ini sebenarnya juniornya. Junior waktu di kampus. Jadi seakan-akan tuh dia ingin kayak melakukan, gue pengen riset dong, lu bantuin gue. Ternyata dibungkus Pak ya. Harusnya kalau sebagai senior yang baik tuh memberi contoh kepada junior. Memberi contoh ya. Bukannya mengambil contoh. Iya, bukannya mengambil perjakanya juniornya. Dibilang katanya fetish ya. Fetish itu kan ketertarikan seksual. Tapi aneh, ketertarikan seksual tuh tapi kenapa demen bungkus-bungkus kayak mayat begitu ya. Jadi korbannya itu banyak banget dari junior-juniornya ini ya. Kasus Gilang yang melecehkan korbannya dengan bungkus jarik. Jarik itu apa sih? Kayak itu kali ya? Kayak bedong kali ya? Bedong ya, jarik melilit badan itu. Jadi, tapi gue bingung ya, dari sekian banyaknya korban-korban itu tuh kenapa nggak ada yang berani buat speak up ya sebelum-sebelumnya, dan harus si satu orang ini akhirnya berani speak up gitu Pak. Malu mungkin Pak. Iya ya. Mungkin malu. Malu, antara malu sama, kok gue goblok banget ya. Setelah diungkap itu, sambungnya baru diketahui dia bukan satu-satunya korban perbuatan si G. Jadinya. Parah lu G. Coba yang namanya G, komen di bawah. Oke, lanjut ke berita ketiga. Berita ini, maskapai Taiwan menghadirkan penerbangan unik ke Jepang. Berangkat tapi tidak mendarat. Yang saya tahu kalau berangkat tapi tidak mendarat tuh tujuannya ke Pochinki. itu kalau nggak mendarat ya, itu tujuannya biasa itu ya, pintunya dibuka ya kan, tendang dar pakai parasut gitu. पैर ऊपर कर दिए हैं भाई, पूरे पैर ऊपर है। भाई कसम से तुम्हारी कसम पैर ऊपर है। Jadi ini pesawatnya ini bukan yang nggak mendarat secara benar-benar berarti mendarat dari maskapai EVA Air. Jadi akan terbang landasi dari Bandara Internasional
Bandara Internasional Taoyuan. Nah, Ya, jadi pesawat ini akan terbang di atas Tanjung Timur Laut mengelilingi Kepulauan Ryukyu. Dan biaya paket perjalanan itu sebesar $5.288 Taiwan atau sekitar 2,6 juta. Oke, kita balik lagi ke berita keempat di Betot Biji. Pria 63 tahun cetak rekor dunia bersepeda 30 hari sejauh 11.616 km. Wow. Hebat. Opa-opa ya, berarti opa-opa ini biasanya nih jarang ke kamar mandi nih. Soalnya dengkulnya kuat. Dan ini ada Arvid Lowen asal Manitoba, Kanada, secara tidak resmi. Kok secara tidak resmi? Ini resmi pokoknya kan bisa ngawur nih nyonya. oke dia bikin-bikin. Kayaknya dia yang bayar ini nih medianya nih, kurang ajar Pak. Kalau di rata-rata itu sehari sekitar 300 kilo. Gue kemarin ini baru ke ini Pak, Senayan pada Pas Senayan. Ya itu pas pulang Pak. Hah? Itu betisnya masuk angin Pak. Beak-beak tuh betis saya Pak. Sampai pas itu coklat semua kaki. Gila, gua aja sepedaan ke kantor, pulang pergi 20 kilo ya. Sampai rumah nih, betis nih kayak kue tiaw nih Pak, udah ngelember. Capek banget. 16 km. Lupa dicolong. Dan berikutnya ini ada berita dari Line Today. Viral sepeda motor dijadikan kompor dadakan, bikin ngeri. Ya, jadi baru-baru ini viral satu buah video parodi. Oh, video parodi oleh beberapa anak muda yang kurang ajar, yang berani mencelakakan sekitarnya. Parodikan jualan kopi panas dengan menggunakan motor, tapi tanpa membawa termos air panas. Oke, jadi langsung aja kita lihat videonya. Oh, Wah ini di daerah pelosok ya Pak. ini motornya motor fuckboy. Praktis mengantarkan nyawa Anda. Bus. Hikmatnya, ya kan kalau dia bilang tadi kan katanya praktis ya. Praktis gitu. Iya, praktis mengantarkan nyawa Anda. Itu mending ayamnya jadi panas ya. Kalau salah, lu jadi daging cincang semua. Iya. Dan Mohon diperhatikan keselamatan sekitarnya lah, ya kan. Kalau misalnya yang mati Anda sendiri nggak apa-apa. Kalau teman-temannya yang di sekitarnya sampai kenapa-napa meninggal, jomblo, belum punya pacar, belum punya istri, aduh. langsung WFH semua. Iya. Work from heaven. Nah, ini juga berita dari Line Today. Wah, lagi hot banget nih. Jadi buat teman-teman nih yang suka makan-makan snack murah nih kan. Ngemil. Viral foto proses pengemasan snack curah. Pekerja injak-injak makanan di terpal. Ini kaki langsung bersentuhan sama snack ya. Sama snack nih kayak Cheetos Pak ya. Kayak model-model Cheetos ya. Ya kan? Tapi ini beritanya ini di India, nggak di Indonesia ya. Ternyata di India. Di India. Ini kan kalau kita lihat, kaki abangnya Pak, gila. Ini snack rasa sikil. Kerupuk kulit kapalan. Kerupuk kulit kapalan rasa bawang Mumbai. Gila di packingnya begini, ya kan? Tapi emang di India gitu ya Pak ya? Semua langsung bersentuhan sama Kulit. makanan langsung pakai tangan, Pakai tangan, pakai kaki. pakai kaki. Bahkan ada yang dikunyahin langsung masuk ke mulut. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini nih, jadi pengemasannya ini sebenarnya tradisional ya, in-house ya. Saking in-house-nya tidak pakai alas kaki, saudara-saudara. Yang saya bingung ini diinjaknya Hah? buat apa ya Pak? Ini Padahal kan dia pakai selokan juga ujung-ujungnya. Ini sebenarnya diinjak ini buat bikin rasa gurih, Pak. Oh, buat Bubuk. bubuk buat lu tahu di nasi. Jadi kalau lu makan itu langsung Berubah lu jadi orang India.
Nah, kalau dari tadi ini kan kita udah bacain berita-berita yang lagi serius nih. Serius sama lagi in banget nih. Ini kita bacain berita yang lagi nggak hot. Yang lagi biasa aja sih, tapi lucu sebenarnya beritanya ya. Ini tapi beritanya masuk ke dalam Bersih gue anjir. Gara-gara ngeliat snack yang tadi ya kan. Baunya tuh sampai sini bersin, aduh. Kan kalau dari yang tadi serius kita baca-baca berita yang lucu nih. ini intermezzo ya. Nah, jadi kan sekarang lagi zamannya sekolah online ya. Jadi ini kita akan melihat 10 jawaban ngaco siswa di soal ujian. Tapi ini jawaban-jawabannya ini apa ya? Mungkin yang jawab ini saking anak-anak SD kali, saking polosnya ya jawabannya jadi lucu sebenarnya ya. Oke, yang pertama nih ada di kebun binatang Konita melihat Handphone. mestinya melihat gajah, Bambang. Berikutnya. Nah ini soal matematika nih. Oh, tapi matematikanya ini gampang sih nih ya. Cuman disuruh menggambarkan segitiga sama kaki. Waduh, ini bukan segitiga sama kaki ya. Ini segitiga sama sikil. Lalu Yang berikutnya ini ada, ini mungkin dia saking kreatifnya ini. Jadi ini kayaknya jawaban esai. Dia saking malas jawabnya ini kayaknya pakai voice note. Waduh. itu lu tekan sampai keluar daki, itu nggak bakal bunyi. Lagian kalau lu pakai voice note gini, itu dengar gimana? Kertas ujiannya lu colok headset. Yes, dan berikutnya nih ada berita seorang pemuda ditangkap polisi karena membunuh nyamuk di kening temannya. Oh, baik ya. Slap. Ada nyamuk. Oh, nyamuk. Dan tapi karena kurang maco kan pakai cangkul. Membunuh nyamuk di kening temannya menggunakan cangkul. Itu lu begitu pakai cangkul, Iya kan? udah nggak lihat nyamuk lagi. Iya. Lihat awan. Iya kan, tiba-tiba ada gerbang, gede banget tuh, dia ngeliat kakek nenek saya yang udah lama meninggal, Lihat sinar. lihat sinar, ditimbang dosanya. Oh, dark sekali ini bercandanya. Yes, dan demikianlah Betot Biji pada hari ini. Dan kita akan mencari-cari berita-berita yang lagi hot lagi nanti minggu depan ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel kita di Makicau TV. dan juga jangan lupa follow kita di Makicau TV. dan follow Instagram kita berdua ada di sini ya. Dan kita akan selalu berusaha nih untuk membuat video-video berita-berita hot lainnya di Betot Biji berikutnya. Dan kalau ada masukan juga boleh komen di bawah ya. Jadi Betul. siapa tahu nanti suatu saat kita bisa betot biji lo pada yang nonton ini. Das sih gitu. Dan buat teman-teman yang punya info-info berita yang lagi hot yang mungkin bisa kasih ke kita dan kita react, nanti bisa langsung DM di Instagram kita aja ya. Oke, dan akhirnya gue Devin Oh, Bang Cap. dan kita dari Markico, sampai ketemu di video berikutnya. Boom.